agama ini pada dasarnya adalah mudah, dan agama itu biasa-biasa aja, tidak perlu berkreasi. Dalam beragama hanya ngikut gimana kata Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Al Imam Abu Daud di dalam kitab Sunannya, Nabi kan mengatakan di awal hadis bahwasanya umat ini akan dikuasai dengan kehinaan, dan di antara efek hinanya umat ini tidak memiliki keberanian, tidak memiliki keberanian. Saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik di waktu-waktu ini, bahwa beliau mengajak semua pemimpin negara Islam untuk bersatu. Masalah kaum muslimin yang dihinakan kan bukan cuma di Palestina. Peristiwa di Burma, yes. Terus di Rohingya. Rohingya itu Myanmar ya, Burma. Kemudian yang di apa? Suku apa? Uyghur. Afwan. Cina. Rohingya mah di Burma tadi, di Myanmar, kemudian di Cina kan? Gitu. Sekarang di Palestina. Dan Irak, invasi Irak kan sama. Itu orang-orang kafir. Libya juga sama, dibaliknya orang-orang kafir. Kata Nabi kan dalam hadis itu, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan menjadikan kalian dikuasai oleh kehinaan. Kata Dr. Zakir Naik, beliau dalam ceramah atau video singkatnya, semua pemimpin negara Islam harus bersatu. Dan apa yang mempersatukan kita apa? Bukan warna kulit jelas, bukan bahasa, tapi apa? Al-Quran was sunnah. Quran dan sunnah yang mempersatukan kita itu. Kalau madhab nggak bisa bersatukan. Madhab orang Indonesia berbeda dengan madhab orang Pakistan misalnya, atau dengan orang Saudi. Orang Pakistan kebanyakan mereka madhabnya Hanafi, orang Maroko Maliki, orang Saudi Hambali, orang Indonesia Syafi'i. Tapi Quran kita sama, sunnah kita sama. Makanya dalam hadis yang tadi diriwayatkan oleh Al Imam Abu Daud, kalian tetap akan dikuasai oleh kehinaan. Kemudian kata Nabi, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Dijelaskan oleh para ulama, ar-ruju' ila din ay ar-ruju' ila al-kitab wa sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Kemudian, nah di sini sebenarnya faedah yang sampaikan. Masih saja kita dapati orang yang salah faham ketika diungkapkan kata kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Mereka mengatakan, bagaimana bisa kembali kepada Al-Quran dan sunnah? Bahasa Arab aja nggak bisa. Jadi mereka memahami kalau kembali kepada Al-Quran dan sunnah, setiap orang yang alim maupun yang awam harus langsung belajar kepada Al-Quran, baca Quran saja dan pahami gitu. Bukan gitu. Ar-ruju' ila kitab wa sunnah, maksudnya kita posisikan Al-Quran dan sunnah di atas segalanya, di atas perkataan setiap manusia. Itu maksud ar-ruju' ila kitab wa sunnah. Dan kita berusaha untuk memahami setiap masalah dengan sebuah tanda tanya, apa dalilnya? Gitu. Tidak sebatas ini perkataan fulan, tapi berusaha apa dasarnya, apa argumentasinya. Itu maksud ar-ruju' ila kitab wa sunnah. Dan kalau kita lihat ustadz-ustadz atau orang-orang yang menyuruhkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang mereka bacakan kitab para ulama loh.
Tentang ayat ini maknanya demikian. Bukan berarti ar-ruju' ila kitab wa sunnah ini Qur'annya maknanya seperti itu, seperti ini, dia tafsirkan sendiri. Bukan siapa dia dan bagaimana kapasitas dia. Ar-ruju' ila kitab wa sunnah menempatkan Al-Qur'an dan sunnah di atas segalanya. Kalau ada satu perkataan siapapun termasuk perkataan imam yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah yang juga dijelaskan oleh para ulama, bukan dia sendiri yang memahami, bertentangan, maka kita ambil perkataan yang memang punya dasar Al-Quran. Contoh misalnya ada ulama A, B misalnya. Ulama A mengatakan begini. Ulama B menyatakan keliru apa yang disampaikan oleh ulama A, karena Nabi bersabda demikian. Coba mana yang kita ikuti? Pendapat A, B. Ya B, yang B punya dasar yang kuat. Bukan berarti dia pahami. Misalnya nih, Imam Syafi'i mengatakan sesuatu, lalu saya dapati hadis, ini bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Langsung saya bilang Imam Syafi'i salah. Siapa saya? Saya harus melihat dulu penjelasan hadis ini. Bagaimana ulama menjelaskan hadis ini? Kalau ulama mengatakan Imam Syafi'i dalam hal ini kurang pas atau keliru karena hadisnya seperti ini. Nah, kalau seperti itu, apakah saya memahami hadis sendiri? Enggak kan? Saya juga saya berikan contoh yang lebih jelas tentang hukum makan daging unta misalnya. Imam Syafi'i mengatakan tidak batal wudu gara-gara makan daging unta. Imam Ahmad mengatakan batal wudu gara-gara makan daging unta. Apa alasan Imam Ahmad? Hadis Nabi, kata Rasul, tawaddu min luhumil ibil, berwudulah kalian gara-gara makan daging unta. Berarti kan makan daging unta membatalkan wudu. Taib sekarang, ketika saya mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i dalam hal ini keliru, apakah saya memahami hadis sendirian? Tidak. Saya memahami hadis dan dijelaskan oleh Imam Ahmad yang keilmuannya tentang hadis diakui oleh Imam Syafi'i, kan Imam Syafi'i gurunya. Diakui. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, ya Ahmad, engkau lebih tahu tentang hadis daripada aku. Gitu. Nah, orang yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam kasus ini, ambil pendapat yang diungkapkan oleh Imam Ahmad. Gitu. Jadi merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah itu bukan memahami sendiri, bukan. Saya kerap atau sering kali mendapati orang, bagaimana merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, bahasa Arab aja nggak bisa. Bukan gitu. Merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, bersemangat dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mendudukkan Al-Quran dan Sunnah di atas segalanya, dan kita tetap memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama. Kalau ada dua pendapat ulama, salah satunya memiliki dasar acuan yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah, sementara yang lain misalnya hanya menggunakan kias atau analogi, maka tentunya dari konsep rujuk atau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita lebih menguatkan pendapat yang memang didasari atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Itulah makna rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah obat yang diungkapkan oleh Nabi sehingga kita mendapatkan kemuliaan. Hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kembali atau kalian kembali kepada agama kalian atau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala alam. Agama itu mudah, cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan dipraktekkan oleh para sahabat. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.